Hai teman-teman, nama aku Rizan. Di sini kami akan menjelaskan tentang antropologi di perkotaan. Masalah antropologi yang kita bahas ialah mengapa orang perkotaan melakukan self-diagnose terhadap mental health mereka dan orang pedesaan tidak. Yuk kita bahas. Jadi, faktanya orang-orang yang tinggal di perkotaan lebih memperhatikan kesehatan mental mereka loh. Ada beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab hal tersebut. Satu, akses informasi yang melimpah. Di kota, akses terhadap informasi sangatlah mudah, terutama melalui internet. Dengan banyaknya artikel, video, dan konten di media sosial yang membahas kesehatan mental, orang-orang semakin sadar akan isu psikologis seperti kecemasan, depresi, burnout, dan lainnya. Namun, sayangnya informasi ini juga sering diambil tanpa konsultasi dengan profesional, sehingga memicu kecenderungan untuk mendiagnosis diri sendiri. Kemudian, yang kedua yaitu tekanan hidup di perkotaan. Kota-kota besar seringkali memberikan tekanan hidup dalam kehidupan sehari-hari, seperti tuntutan pekerjaan yang tinggi, kemacetan, biaya hidup yang mahal, dan juga kurangnya waktu untuk relaksasi. Yang ketiga yaitu kepercayaan tradisional dan spiritual. Di perkotaan, masyarakatnya cenderung lebih terpapar pada penjelasan ilmiah dan modern terkait kesehatan mental. Mereka lebih mudah menerima konsep seperti depresi, kecemasan, atau burnout sebagai kondisi medis yang perlu dikenali dan juga diatasi. Meskipun kadang-kadang dengan cara yang tidak tepat seperti dengan cara self-diagnose. Yang keempat yaitu fokus hidup. Di perkotaan, gaya hidup yang sibuk dan fokus pada pencapaian pribadi seperti karir, serta status sosial sering menimbulkan stres mental yang tinggi. Ini mendorong orang untuk mencari solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah kesehatan mental termasuk dengan cara self-diagnose. Lalu teman-teman tahu nggak kenapa sih orang yang tinggal di pedesaan tidak? Jadi faktanya orang yang tinggal di pedesaan umumnya kurang memperhatikan kesehatan mental mereka loh. Ada beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab hal tersebut. Yang pertama yaitu akses informasi yang terbatas. Di daerah pedesaan, akses terhadap internet, media sosial, dan informasi tentang kesehatan mental mungkin tidak seluas di perkotaan. Banyak orang di desa mungkin kurang memperhatikan konten yang secara terbuka membahas kesehatan mental dan juga cara mengidentifikasinya. Yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran tentang kesehatan mental. Di banyak komunitas pedesaan, kesehatan mental sering dianggap meremeh dan juga tidak diakui sebagai masalah yang serius dan juga dianggap sebagai tanda kelemahan. Yang ketiga, yaitu fokus pada isu fisik dan juga ekonomi. Di pedesaan, masalah kesehatan lebih sering dilihat dari segi fisik atau ekonomi, seperti penyakit yang dapat dilihat atau kondisi yang mempengaruhi produktivitas seseorang, misalnya bekerja di kebun ataupun di ladang. Ada banyak lagi loh faktornya seperti kurangnya layanan masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan mental dan juga kurangnya teknologi. Tapi kenapa harus dengan self diagnose? Kan banyak resikonya seperti hasil diagnosis yang salah, perlakuan yang tidak tepat, dan juga mengabaikan kondisi yang bahkan lebih buruk. Jadi yang cepat belum tentu benar ya teman-teman. Hai teman-teman, aku Jota. Selanjutnya aku yang lanjutin ya. Jadi solusinya apa sih? Jadi teman-teman, solusi yang dapat kita lakukan yaitu satu, edukasi yang lebih baik tentang kesehatan mental. Bagaimana tuh caranya? Caranya adalah meningkatkan pemahaman publik. Program edukasi publik tentang kesehatan mental perlu ditingkatkan. Orang-orang harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang gejala-gejala kesehatan mental, pentingnya mendiagnosis profesional, dan risiko melakukan self-diagnose. Edukasi ini bisa dilakukan melalui kampanye media, sekolah, tempat kerja, dan layanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan akses layanan kesehatan mental, yaitu layanan yang lebih terjangkau. Banyak orang-orang melakukan self-diagnose karena mahalnya biaya untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Oleh karena itu, dibutuhkannya penyediaan layanan kesehatan mental yang lebih terjangkau. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, program kesehatan mental di tempat kerja dan sekolah konseling di sekolah dan universitas. Sekolah dan universitas juga dapat menyediakan layanan konseling dan mempromosikan kesehatan mental di kalangan siswa. Ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar sejak dini tentang cara menjaga kesehatan mental mereka dan pentingnya mencari bantuan profesional. Halo teman-teman, kali ini aku yang akan lanjutin. Dalam pandangan Islam, kesehatan mental adalah bagian integral dari kesejahteraan manusia yang mencakup aspek fisik, mental, dan juga spiritual. Berikut adalah poin-poin utama terkait self-diagnose dan perawatan kesehatan mental dalam Islam. Yang pertama, kesehatan jasmani dan rohani. Menjaga kesehatan fisik dan mental adalah kewajiban. Merawat kesehatan mental termasuk mencari bantuan profesional sejalan dengan ajaran Islam tentang keseimbangan hidup. Yang kedua,
larangan tanpa ilmu. Islam menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan. Self-diagnose tanpa dasar medis yang kuat bertentangan dengan prinsip ini, karena kesehatan mental memerlukan evaluasi dari ahlinya. Yang ketiga, tawakal dan usaha. Setelah berusaha maksimal untuk mendapatkan perawatan yang tepat, seseorang disarankan untuk berserah diri kepada Allah. Ini mencakup mencari bantuan dari profesional, bukan hanya mengandalkan dugaan sendiri. Dengan demikian, kesehatan mental harus dikelola dengan pendekatan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan yang valid. Jadi kesimpulannya, orang di perkotaan lebih sering melakukan self-diagnose terkait kesehatan mental mereka karena beberapa faktor, seperti akses informasi yang melimpah melalui internet, tekanan hidup yang tinggi, dan penerimaan terhadap konsep kesehatan mental modern. Mereka lebih mudah mendapatkan informasi, meskipun terkadang tanpa panduan dari seorang profesional, sehingga beresiko salah dalam mendiagnosis diri mereka sendiri. Tekanan dari pekerjaan, biaya hidup, dan gaya hidup yang sibuk juga memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Sementara itu, masyarakat pedesaan cenderung kurang memperhatikan kesehatan mental akibat keterbatasan akses informasi, kesadaran yang rendah, serta fokus pada isu fisik dan ekonomi. Self-diagnose memiliki resiko besar, seperti salah diagnosis dan pengobatan yang tidak tepat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi yang lebih baik terkait tentang kesehatan mental, akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau, serta program kesehatan mental di sekolah dan di tempat kerja. Selain itu, dalam Islam, menjaga kesehatan mental adalah sebuah kewajiban, dan pengambilan keputusan tanpa ilmu termasuk self-diagnose sebaiknya dihindari. Usaha mencari bantuan dari ahli kesehatan sangat dianjurkan karena selaras dengan prinsip keseimbangan hidup dan tawakal dalam agama Islam.